Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busa, butiran Sabda Allah Harian, Sabtu 25 Januari 2025, Pesta Bertobatnya Santo Paulus. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 22 ayat 3 sampai 16 atau Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 22. Bacaan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Pertobatan yang mengubah dunia. Saudari dan saudara yang terkasih, dari 27 buku dalam Perjanjian Baru, 13 diantaranya dikaitkan dengan Santo Paulus, sosok yang berperan besar dalam perkembangan gereja awal. Surat-suratnya mengajarkan makna mendalam tentang kehidupan dan spiritualitas Kristen. Paulus menjadi fondasi yang kuat bagi gereja, tidak hanya melalui tulisannya, tetapi juga melalui perjalanan hidupnya yang luar biasa, mulai dari seorang penganiaya orang Kristen hingga menjadi rasul bangsa-bangsa. Itulah keajaiban pilihan Allah yang mengubah kisah cerita hidup seseorang. Apa yang terjadi dalam perjalanan menuju Damaskus, seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul, adalah salah satu momen transformatif paling dramatis dalam sejarah gereja. Saulus yang dikenal sebagai musuh besar orang Kristen diubah menjadi pembawa Injil oleh intervensi langsung dari Tuhan. Cahaya yang menyinari Saulus di jalan ke Damaskus bukan hanya simbol terang Allah yang menyadarkan hati yang gelap, tetapi juga bukti nyata bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari kasih dan pengampunan Tuhan. Selanjutnya, cerita ini semakin mengejutkan ketika pilihan Yesus untuk memanggil Saulus yang sudah menolaknya dan secara aktif menganiaya pengikutnya. Secara manusiawi, kita memandang Saulus tampaknya tidak layak untuk dipilih oleh Allah. Tetapi justru itulah ciri khas kasih karunia Allah. Dia memilih bukan berdasarkan kelayakan manusia, tetapi berdasarkan rencananya yang lebih besar. Paulus dipanggil bukan karena siapa dia saat itu, tetapi karena siapa dia bisa menjadi pewarta Injil di bawah kehendak dan kuasa Allah. Disinilah letak keindahan yang menakjubkan dalam cara Allah mengampuni dan menyembuhkan orang berdosa. Saulus yang dibutahkan oleh terang Kristus mengalami penyembuhan fisiknya oleh Ananias, seorang Kristen yang awalnya takut dan ragu untuk mendekati Saulus. Tetapi melalui ketaatan Ananias pada perintah Tuhan, Saulus tidak hanya disembuhkan, tetapi juga dibaptis dan diterima ke dalam komunitas orang percaya. Ada ironi yang indah terjadi. Saulus yang dulu menganiaya orang Kristen justru disembuhkan oleh mereka yang pernah ia musuhi. Cara ini mengajarkan kita bahwa pengampunan sejati tidak hanya terjadi di antara individu dan Tuhan, tetapi juga dalam komunitas. Orang-orang Kristen pada zaman itu tidak membalas dendam terhadap Saulus. Sebaliknya, mereka menerima dan mendukungnya. Pengampunan mereka adalah cerminan nyata dari ajaran Yesus untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kisah Santo Paulus adalah undangan bagi kita semua untuk merenungkan hidup kita. Seperti Saulus, kita mungkin memiliki masa lalu atau saat-saat yang penuh dengan kesalahan, pernah terperangkap dalam kegelapan dosa,
tetapi kasih Allah lebih besar dari kesalahan dan dosa kita. Tidak ada seorang pun yang terlalu rusak untuk dijangkau oleh kasih Allah. Yang penting ada kerelaan hati untuk diubah. Dan kalau kita sudah diubah, pasti kita bisa menjadi seperti Ananias, yang dengan keberanian dan ketaatan menjadi saluran kasih dan penyembuhan bagi orang lain. Orang lain pun dapat berubah oleh karena perubahan kita. Karena itu, jangan menuntut perubahan pada orang lain sebelum kita lebih dahulu berubah. Perubahan menjadi kondisi yang potensial di tangan Allah ketika kita merasa dan melihat diri kita sendiri dan orang lain tampaknya tidak layak. Sama seperti Paulus yang menjadi rasul bagi bangsa-bangsa, Allah juga memiliki rencana besar bagi kita, meskipun kita merasa tidak pantas. Kepantasan atau kelayakan bukan urusan kita. Yang penting bagi kita adalah kemauan membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan. Ingat, kuasa kasih, pengampunan, dan transformasi Allah selalu terbuka untuk kita. Tidak peduli betapa gelapnya masa lalu kita, kasih Allah dapat mengubah hati yang paling keras menjadi alatnya yang paling berharga. Kita tidak hanya menerima kasih karunia ini, tetapi juga menjadi pembawa kasih dan pengampunan bagi dunia, bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu tak terbatas dan kuasa-Mu sanggup mengubah hidup kami, seperti Engkau mengubah Saulus menjadi Paulus. Ampuni kami atas dosa dan kekerasan hati kami, dan tuntunlah kami untuk membuka hati sepenuhnya bagi kehendak-Mu. Jadikan kami alat kasih-Mu yang mampu membawa pengampunan, penyembuhan, dan damai kepada sesama, bahkan kepada mereka yang sulit kami kasihi. Berikan kami keberanian seperti Ananias untuk melayani dengan ketaatan dan tanpa ragu. Tuhan, meskipun kami merasa tidak layak, kami percaya bahwa dalam tangan-Mu kami dapat menjadi alat yang berharga. Bentuklah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu, dan biarlah kasih-Mu memancar melalui setiap tindakan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Petikan butiran Sabda Allah hari ini. Pertama, pertobatan sejati terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kasih Kristus. Kedua, Allah tidak memilih berdasarkan kelayakan kita, tetapi berdasarkan rencananya yang lebih besar. Ketiga, tidak ada hati yang terlalu keras atau masa lalu yang terlalu gelap untuk diubah oleh kasih Allah. Keempat, perubahan diri adalah awal dari perubahan dunia. Biarkan dirimu menjadi alat kasih dan perubahan bagi orang lain. Kelima, mengasihi musuh adalah wujud tertinggi kasih Kristus yang hidup di dalam diri kita. Keenam, kepantasan di hadapan Tuhan bukan tentang siapa kita, tetapi tentang kesediaan kita untuk dipakai oleh-Nya. Tuhan memberkati kita.